Oh, itu Pak Arnold, Bu. Mantan partnernya Pak Jody sebelum Bu Putri. Tapi dia udah pindah kantor ke Dubai. Awalnya sih Pak Jody yang harus pindah. Cuman Pak Jody nggak mau. Jujur, gue gak tenang kalau gue gak ke rumah sakit dan ngecek kondisi perempuan itu. Semoga aja ibu udah balik ke rumah dan tidur. Jadi ibu gak sadar kalau aku pergi. Bi, iya Bu. tolong bikinin bubur ya buat pangeran, kan dia tadi tidurnya cepet tuh Bi. Takutnya ntar kebangun tengah malam lapar. Iya Bu. Ya udah bikinin ya, saya kamar dulu. Ah ya udah Ibu istirahat aja. Seharian udah capek pasti. Iya. Bisa ya, Bu? Iya. Bi Atun. Iya Bu. Belum jadi Bu buburnya. Tadi dengar nggak ada suara? Nggak ada suara apa-apa Bu. Coba dicek deh Bi. Iya bentar ya Bu. Ibu. Ada apa? Di luar tuh nggak ada apa-apa Bu. Tadi saya cuma lihat kucing Bu. Yakin kucing? Saya lihat bayangan hitam di jendela Bi. Yakin Bu, itu kemungkinan kucing yang lewat. Ya udahlah kalau gitu saya mau ngecek ke pavilion dulu ya Bi ya. Iya. Bu, jadi dibikinin bubur? Jadi Bi, Iya. Putri. Halo Put. Iya, Pangeran udah tidur Put. Ini barusan ibu minta bikinin bubur sama Bibi karena takutnya kan kebangun tengah malam Pangeran lapar. Iya. Iya sih Put. Jadi bokap gue mikir kalau misalnya gue tuh sengaja ketemuan sama Rizky. Iya Mel. Dan bokap lo itu datang ke kantor tuh ketemu Rizky dengan marah banget. Gue padahal nggak sengaja loh ketemuan sama Rizky. Kenapa ya bokap gue nggak nanya gue dulu gitu biar nggak salah paham kayak gini. Yang ada kan gue nggak enak sama lo. No Mel. Please jangan salahin bokap lo ya. Gue yakin banget. Bokap lo pasti punya alasan kok kenapa dia bisa semarah itu sama Rizky. Mel, that's why gue ngajakin lo ketemuan karena gue mau nanya. Lo putus gak baik-baik ya sama Rizky? Pagi itu bukan kebetulan, Mel. Itu semua udah direncanain sama Rizky. No, nggak mungkin tuh. Itu cuma dugaan lo aja, nggak mungkin kayak begitu. Lagian Rizky tahu dari mana coba kalau misalnya gue di kafe? Dari IG story lo, Mel. Dia ngeliat IG story lo. Dia tahu kalau lo lagi nungguin Tristan di situ. Makanya dia ngajakin gue ke kafe itu supaya lo nggak curiga.
kan? Lo sama Rizky waktu itu putus tuh nggak baik-baik. Gimana ya, Lun? Jadi dulu Rizky kerja di perusahaan bokap gue dan ya kita sempat satu divisi bareng gitu. Ya awalnya gue sama Rizky emang gak ada apa-apa, tapi mungkin karena emang sering ketemu, dia jadi suka sama gue. Dia tuh orangnya baik banget, tapi gue gak pernah bisa cinta sama dia. Gue udah coba, ya tapi tetap aja gue gak bisa. Gue lebih memilih Tristan daripada Rizky. Ya mungkin gara-gara itu gue putus sama Rizky dan dia marah sama gue. Dan makanya itu, semenjak gue putus sama Rizky, bokap gue ngeluarin Rizky dari perusahaannya. Karena gak mau ada drama di antara gue sama Rizky. That's it. Jadi bener ya dugaan gue. Rizky itu masih cinta sama lo, Mel. Dia belum bisa lupain lo. Luna, of course not. Gak mungkin. Kenapa lo bisa seyakin itu? Lun, gue tahu Rizky. Gue tahu Rizky gimana, Lun. Kalau misalnya dia udah cinta sama orang, dia bakal perjuangin orang itu mati-matian. Dan ya, he will do anything for you. He will protect you. Emang kalau nggak bisa rasain itu, dia lakuin itu ke lo sekarang. Di mana barang bukti pisau yang kalian pakai? Pisaunya nggak ada. Udah gue buang. Lo buang kemana pisau itu? Hah? Ngaku lo. Gua buang di sekitar TKP. Bohong. Atau beling lagi? Lo pikir kita nggak ngecek ke sana? Kita ngecek ke sana, tapi pisau itu nggak ada. Paham kamu? Kamu jangan coba-coba bohongin saya ya kamu ya. Apa jangan-jangan pisau itu dibawa teman kamu? Bang, ngaku. Kita semua emang nggak tahu di mana pisau itu, Bang. Lo bertiga ini, gue cemplungin ke lubang buaya. Cemplungin aja lah, kelamaan. Bang. Bener, Bang. Pisaunya udah nggak di kita, Bang. Mungkin ada orang yang kebetulan lewat dan ngambil pisau itu, Bang. Lo jangan bohong lo ya. Bohong lo ya. Lo juga nih, ya. Jangan bohong lo ya. Lo juga, jangan diem aja tuh, pakai topi itu. Pak Bos, kayaknya mereka nggak tahu pisau itu, Pak Bos. Kayaknya beneran mereka nggak tahu deh. Paksa mereka ngaku. Kalau nggak bisa kerja sama, kamu sikat aja. Siap, Pak Bos, siap. Bang. Lepasin kita, Bang. Pisaunya nggak di kita, Bang. Din, John, lo korek informasi sama mereka ini ya, bertiga ini sebanyak-banyaknya. Kalau mereka nggak kooperatif, kondusif, agresif, tenggelamkan. Bang, lepasin kita, Bang. Kita nggak tahu, Bang, pisaunya di mana, Bang. Rasanya aneh, Jo. Kalau tiba-tiba pisau itu hilang dari TKP, itu kan aneh. Ya, kelihatan sih aneh, Pak Bos. Tapi saya yakin banget, Pak Bos. Mereka nggak mungkin berani bohongin kita, Pak Bos. Soalnya kan mereka tahu saya yang dulunya siapa. Ya, seperti juga begitu, Jo. Masalahnya, pisau itu bukti yang sangat otentik. Kalau Pangeran nggak bersalah, itu pisau harus temuin, Jo. Iya, Pak Bos. Saya ngerti. Ngerti banget. Pangeran itu udah jadi bagian keluarga kita, Jo. Saya wajib melindungi dia seperti anak-anak saya. Iya, Pak Bos. Saya paham. Saya ngerti banget. Mel, kenapa nelfon? Halo? Jadi ngapain sih
Teddy nemuin Rizky? Jawab, Dad. Kenapa Didi nemuin Rizky? Gue gak akan tenang sampai gue tahu kondisi pasien itu gimana. Sus? Iya? Permisi Sus. Saya mau nanya soal kondisi pasien yang menjadi korban tusuk yang tadi pagi ada di IGD, katanya dipindahin ke ICU ya? Di kamar mayat. Kamar mayat? Oh, maaf Pak, maksud saya di ruangan ICU dekat kamar mayat. Oh oke, Sus, kalau saya boleh tahu ada di mana ya ruangannya? Ruangannya Bapak lurus aja nanti belok kiri. Lurus belok kiri. Iya. Oke, makasih banyak ya Sus. Iya.